Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nikmat sehat. Baiklah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi hari ini yaitu tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Oke. Adapun tujuan pembelajarannya diantaranya 1. Mengetahui apa itu taharah. Kemudian yang kedua, mengetahui jenis-jenis taharah. Kemudian yang ketiga, mengetahui jenis-jenis hadas. Yang keempat, mengetahui apa itu mandi wajib. Yang kelima, mengetahui apa itu wudu, tayamum. Dan yang keenam, mengetahui dari apa itu hikmah dari taharah. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Taharah. Ada yang tahu apa itu taharah? Taharah artinya bersuci. Taharah meliputi 2 hal. Taharah dari najis dan taharah dari hadas. Oke, selanjutnya najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tawaf, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Taharah dari najis. Maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Najis dapat dibagi menjadi 3. Ada yang tahu? Najis apa saja? Yang pertama, najis muhaffafah. Kemudian yang kedua, najis mutawassitah. Yang ketiga, najis mughalladah. Najis muhaffafah yang pertama. Najis ini najis yang ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Jadi cara menyucikannya sangat mudah. Cukup dengan memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Oke, kita masuk ke najis mutawassitah. Najis mutawassitah adalah najis pertengahan. Contoh najis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Nah, najis mutawassitah ini dapat dibagi menjadi 2, di antaranya najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Jadi cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau, rasanya. Jadi, cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Oke, kita masuk ke najis yang ketiga. Najis yang ketiga, najis mughallazah. Najis ini disebut dengan najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Taharah dari hadas kecil.
Seseorang yang terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari beberapa hal di antaranya. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Yang kedua, hilangnya akal. Contohnya ketika kita tidur. Kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi cara menyucikan hadas kecil ini dengan cara berwudu apabila tidak ada air. Atau karena sesuatu hal maka bisa dengan tayamum. Oke, kita masuk ke hadas besar. Jadi, tahara dari hadas besar, apabila seseorang terkena hadas besar, eh, wajib melakukan salah satu di antara 6 perkara. Jadi maksudnya di sini seseorang terkena hadas besar apabila melakukan salah satu dari 6 perkara. Yang pertama, berhubungan suami istri. Kemudian yang kedua, keluar mani. Kemudian yang ketiga, haid atau menstruasi. Yang keempat, melahirkan. Kemudian yang kelima, nifas. Dan yang keenam, meninggal dunia. Jadi cara menyucikan hadas besar tersebut adalah dengan mandi wajib atau atau menyirami seluruh anggota badan dari kepala sampai ujung kaki. Oke, kita masuk ke tata cara tahara dari hadas. Tata cara tahara dari hadas ada 3. Yang pertama, mandi wajib. Kemudian yang kedua, wudhu. Dan yang ketiga, tayamum. Adapun sarana yang digunakan adalah untuk tahara, yakni air, debu, dan batu. Dan pada umumnya, orang yang bersuci adalah menggunakan air. Berikutnya, tata cara dari hadas. Yang pertama, mandi wajib. Nah, ada yang tahu apa itu mandi wajib? Nah, di sini Ibu jelaskan ya. Mandi wajib itu adalah mandi yang untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga mandi janabat atau mandi junub. Jadi, adapun tata cara mandi wajib itu diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, jadi ada 3. Yang pertama, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya, seperti bekas tetesan darah. Yang ketiga, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Oke, kita masuk yang kedua, wudhu. Wudhu adalah salah satu bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara berwudhu diantaranya yang pertama niat. Kemudian yang kedua disunahkan mencuci kedua tangan, telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Yang ketiga membasuh muka. Yang keempat membasuh kedua tangan sampai siku. Yang kelima mengusap kepala. Yang keenam disunahkan membasuh telinga. Dan yang ketujuh membasuh kaki sampai mata kaki. Yang kedelapan tertib dan yang kesembilan adalah berdoa. Oke, kita masuk yang ketiga yaitu bagian tayamum. Tayamum, ada yang tahu tayamum? Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Cara bertayamum boleh dilakukan yang pertama jika tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Kemudian yang kedua berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. Yang ketiga telah masuk waktu sholat atau niat tayamum diantaranya. 1. Niat untuk
diperbolehkan mengerjakan sholat. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Kemudian yang ketiga, mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Yang keempat, mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Oke, sekarang kita masuk materi yang terakhir, hikmah tahara. Hikmah tahara adalah ada beberapa dari hikmah tahara. Yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit. Karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup lebih nyaman. Oke, baiklah. Itu materi penjelasan dari Ibu. Jadi di sini Ibu harapkan agar kalian bisa eh, menguraikannya atau meresapinya dengan baik. Jadi kalian bisa membentuk kelompok, dibagi menjadi 4 kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, oke. Dan nanti Ibu bagikan LKPD-nya dan silahkan untuk dikerjakan LKPD-nya. Ibu beri waktu sekitar 20 menit. Oke, selesai. Silahkan presentasi. Dan alhamdulillah selesai. Kelompok 1 sampai 5. Jadi, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Ibu tutup. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan Ibu akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah Hirobbil Alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.